Shalom. Shalom, shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan saudara dalam acara Sentilan Sentilun dari Kota Mendoan. Ya. Jangan lupa saudara tetap bahagia dan sehat-sehat selalu. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kegembiraan itu memberikan imunitas bagi tubuh kita sehingga kita mengalami kesehatan yang luar biasa. Saudaraku, apa kabarmu hari ini? Apa kabarmu dalam jumpa saat ini? Mari saudara-saudaraku, saya akan mengomentari, menyentil tentang sebuah lelucon, tentang sebuah humor. Ya, mari kita coba periksa humor-humor yang seperti apa yang bisa kita nikmati, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ada satu pernyataan, ya, ada kalimat yang mengandung humor. Ya. Begini pernyataannya. Di balik seseorang yang hidup sukses ada banyak mantan yang menyesal. Ya. Di balik seseorang yang hidup sukses ada banyak mantan yang menyesal. Nah, jika kita amati dan cermati kalimat humor ini, di balik seseorang yang hidup sukses ada mantan yang menyesal, ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, kenapa ada banyak mantan yang menyesal? Mantan itu adalah orang yang meninggalkan kita pada saat kita lagi sayang-sayangnya. Ya, mantan itu adalah orang yang pernah kita cintai, orang yang pernah kita kasihi, orang yang pernah kita sayangi pada waktu kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa sih ada banyak orang itu ketika kita susah banyak yang meninggalkan kita? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ada banyak hal yang membuat seseorang meninggalkan kita. Walaupun pada awalnya kita punya komitmen yang sama, saling menyukai, saling mencintai, saling menghibur. Tapi kenapa pada suatu saat seseorang bisa meninggalkan kita? Ya, mungkin salah satunya karena kita adalah orang yang kere. Ya, kita adalah orang yang miskin. Kita adalah orang yang susah. Kita adalah orang yang tidak engaging, tidak berpenampilan menarik, ya kan?
kita adalah orang yang biasa-biasa, kita adalah orang yang pas-pasan, sehingga kita dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata. Ya, karena kita masih belum punya apa-apa, karena kita adalah orang-orang yang dianggap tidak memberikan profit, tidak memberikan keuntungan, sehingga ada orang yang tidak bisa menerima. Untuk apa bergaul, berteman dengan orang susah? Untuk apa bergaul dengan orang yang tidak punya? Nah, apakah hidup seseorang itu hanya dilihat dari fakta yang ada saat ini? Ya, apakah hidup seseorang itu hanya dilihat dari kenyataan yang ada? Nah, di balik seseorang yang hidup sukses, ya, orang yang sukses itu adalah orang yang mau bekerja keras dan berjuang dalam hidupnya. Orang yang sukses itu tidak karena warisan. Orang yang sukses itu kebanyakan orang yang berangkat dari bawah, berangkat dari nol. Jadi orang-orang yang sukses itu sesungguhnya adalah orang-orang biasa yang ulet, yang tekun dalam usaha, dalam pekerjaannya, dalam ikhtiarnya, dalam percayanya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada harapan, maka ia memperoleh apa yang menjadi jerih lelahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang itu bukan ditentukan dari kekayaan orang tuanya, kekayaan keluarganya, ya, hasil warisan yang ia terima, tapi bagaimana ia dapat mengelola hidupnya dan berjuang dalam hidupnya sehingga hidupnya itu mengalami, ya, ketahanan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang tadinya punya usaha, ya, dipandang sebelah mata. Ada yang punya pekerjaan, itu yang tadinya dipandang sebelah mata. Karena apa? Ya, usahanya itu sepele, pekerjaannya itu sepele. Tapi banyak orang itu memandang sebelah mata, tidak bisa menghargai, tidak bisa memberikan dorongan dan semangat bagaimana orang-orang di sekeliling kita mengalami keberhasilan dalam hidupnya, sehingga mereka dapat hidup di bawah kakinya sendiri. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang mampu melewati tantangan demi tantangan, ya, hambatan demi hambatan, hinaan demi hinaan, cercaan demi cercaan, sehingga dia tekun ulet dalam hidupnya sampai pada akhirnya suatu ketika ia menikmati jerih payahnya. Nah, ketika susah kita ditinggalkan, ketika menderita kita ditinggalkan, ketika kita tidak punya apa-apa kita ditinggalkan, ya. Tapi ketika suatu saat kita menjadi orang yang dipandang cukup berhasil, ada orang-orang yang lama meninggalkan kita itu akan datang menyapa. Oh, itu sahabatku, oh itu temanku, oh itu mantanku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di balik seseorang yang hidup sukses ada mantan yang menyesal. Ada kalanya banyak orang itu akan menyesal ketika meninggalkan kita pada waktu kita masih susah dan menderita. Ya, dipikir dia akan mencari orang-orang yang dipandang profit dalam hidupnya, tapi
ada kesalahpahaman bahwa ketika seseorang itu menempel pada orang yang dianggap mampu, orang yang dianggap kaya, ketika orang itu mengalami goncangan dalam hidupnya dan mengalami kesusahan, apakah kita juga akan kembali meninggalkannya? Atau kita tetap mengaguminya bahwa dia adalah orang yang hebat? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak perkara yang menjadi polemik dalam kehidupan kita. Saya mau menyentil, ya. Jangan pernah memandang sebelah mata kehidupan seseorang jika seseorang itu mau berusaha, mau bekerja keras, mau ulet dan berjuang dalam hidupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, itu kalimat lucu, kalimat humor yang pertama. Di balik seseorang yang hidup sukses ada banyak mantan yang menyesal. Jangan sampai engkau menyesal gara-gara engkau memandang sebelah mata orang yang engkau pandang tidak memiliki profit. Suatu ketika seseorang yang kau tinggalkan itu berhasil, maka engkau akan menjadi kecewa dan menyesal. Kenapa aku meninggalkan dia? Kenapa aku menjauhi dia? Sama seperti halnya ketika seseorang yang menjadi pemimpinmu itu tidak punya apa-apa, engkau tidak bisa menghormati dia, engkau tidak bisa menghargai dia, bahkan cenderung engkau meremehkan dia. Oh, dia itu nggak pintar, dia itu nggak smart, ya. Maka engkau tidak akan meninggalkan dia dan berpaling kepada sosok idola yang kau anggap itu cukup sebagai orang yang hebat. Yang kedua, ya, ada kata humor demikian, ya. Cinta saya seperti harga Pertamax, ya. Susah untuk turun. Cinta saya seperti harga Pertamax, susah untuk turun. Nah, apakah faktanya demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, kalau sudah harga Pertamax itu mahal, dianggap mahal, dan ketika pemerintah menaikkan harga Pertamax di kemudian hari dan banyak orang itu menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi keluhan-keluhan dalam hidup. Kenapa harga Pertamax itu naik? Nggak pernah turun. Naiknya itu lebih banyak daripada harga turunnya. Ya, contoh, saudaraku, harga Pertamax bisa naik 1.000, tapi turunnya cuma 200, ya kan? Ya, sulit untuk turun, ya. Cinta saya seperti harga Pertamax, susah untuk turun. Nah, apa yang menjadi renungan kita? Milikilah cinta seperti harga Pertamax yang susah turunnya. Apapun kondisinya, ya, dia akan tetap bertahan, ya. Laku ndak laku, ya, di demo, digoncang, ya, harganya tetap stabil, terus naik dan terus naik. Kalaupun turun hanya sedikit sekali, kemudian naik lagi. Milikilah cinta seperti harga Pertamax yang semakin hari semakin naik, semakin hari semakin naik. Kalaupun ada masalah, ya, turunnya cuma sedikit. Nah, yang ketiga, kalimat humor yang ketiga. Suaminya cool, istrinya hot, anaknya pasti dispenser. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita memiliki alat rumah tangga yang namanya dispenser, itu ada satu keran itu ada tulisan cool dan ada satu tulisan itu namanya hot.
Ya, cool itu dingin, hot itu panas. Nah, kalau cool dan hot ini bergabung, kira-kira apa jadinya? Ya kan? Cool dicampur dengan panas, jadinya anget-anget kuku. Ya kan? Anget-anget kuku, ya kan? Jadi kalau suaminya cool, istrinya hot, anaknya pasti dispenser. Nah, ini pelajaran penting untuk rumah tangga, untuk keluarga kita, bagaimana menyatukan persepsi, ya, supaya anak-anak kita itu memiliki pegangan yang kuat. Siapa yang mau dicontoh, ayahnya kah, ibunya kah dalam keluarga kita? Jika bapaknya itu cool, ya, tapi ibunya itu hot, yang terjadi adalah, ya, anak yang seperti apa? Bisa jadi anak akan bingung, bagaimana aku bisa mencontoh? Ya, kadang-kadang tidak ada jawaban, kadang-kadang tidak ada respon, tapi yang sebelah, wah, responnya cepat sekali, dikit-dikit marah, dikit-dikit rewel. Nah, sementara ada nasihat yang seperti kereta, ya, dari pagi hingga sore hingga malam, ya, nasihat melulu. Nah, sementara tidak ada klarifikasi, tidak ada pelurusan dalam rumah tangga itu, sehingga anak bingung siapa yang mau diikuti dalam sebuah keluarga, bapaknya ataukah ibunya. Jadi dalam sebuah keluarga samakan persepsi supaya satu suara, sehingga anak tidak bingung dia akan meniru gayanya siapa. Kalimat humor yang keempat, kamu pacar atau sandal jepit sih? Gampang banget diambil orang. Ya, kamu pacar atau sandal jepit sih? Ya, gampang banget diambil orang. Nah, saudaraku, sebenarnya ini sedang menyentil kehidupan anak-anak muda zaman sekarang atau kehidupan orang-orang zaman sekarang, ya. Cintanya, ya, harga dirinya itu seperti sandal jepit yang gampang sekali pindah-pindah kaki. Ya kan, gampang banget diambil orang, ya kan. Bagaimana gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang? Oh, coba kita renungkan dan pikirkan, apakah ketika kita melihat gaya hidup, ya, apalagi melihat berita-berita yang lucu, ya, lagi fenomenal, lagi viral, ya, tentang sad boy, ya, Fajar sad boy yang berasal dari Sulawesi itu, ya, dengan umur yang masih 15 tahun sudah eksis gara-gara percintaan, ya, yang akhirnya dimanfaatkan oleh produser, dimanfaatkan oleh sutradara, dimanfaatkan oleh stasiun televisi, sehingga keviralannya ini mengeruk keuntungan, ya, pundi-pundi uang, sehingga banyak menaikkan rating, ya, rating, sehingga banyak tayangan itu ditonton oleh banyak orang yang ada di Indonesia ini. Nah, betapa mirisnya, ya, ketika kita melihat seorang anak-anak yang masih dikatakan remaja ini, hidupnya melulu berbicara masalah percintaan, masalah pacar, ditinggalkan pacar. Coba apa yang menjadi keunikan dari anak muda ini? Ya, terus muncul lagi, ya, yang namanya Lord Haris, ya. Kalau saya melihat, menonton dari satu tayangan ke tayangan yang lain, ya, anak ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa. Anak ini memiliki satu kekurangan, ya, yang tidak bisa menangkap dan menghafal apa yang ia dengar, tapi dia punya mimpi. Ya, pada akhirnya ditarik ke Jakarta, pada akhirnya menjadi tayangan yang viral.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian di situ muncullah ya poyokan-poyokan bahwa dia mulai berbicara tentang pacar. Nah, akhirnya menjadi settingan ya. Kru yang ada di stasiun televisi itu dijadikan settingan. Oh, inilah pacar barunya, sudah mulai punya pacar. Diundang sana sini ya, dari satu stasiun TV ke stasiun TV yang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih prestasinya? Ya. Ada banyak orang mengeruk keuntungan dari kelemahan orang lain. Ada banyak orang mengeruk keuntungan dari, apakah itu keuntungan untuk pribadinya itu bisa dinikmati oleh banyak orang, keuntungannya itu, profitnya itu, atau hanya untuk mengumpulkan keuntungan untuk hidupnya sendiri. Ya. Kembali, kamu pacar atau sandal jepit? Gampang banget sih diambil orang. Saudaraku, pasang harga yang tinggi untuk hidupmu. Jangan terlalu murah ya, seperti sandal jepit yang gampang diambil orang. Ya, naruhnya aja di mana-mana. Naruhnya aja ya jarang sekalipun dicuci ya. Beda dengan sandal harganya ratusan ribu. Wah, itu akan dicari kalau hilang. Tapi kalau sandal jepit hilang, ya sudahlah, wong murah aja ya, bisa beli lagi ya. Kamu pacar atau sandal jepit sih? Ya. Kalimat humor yang kelima ya, tak masalah jika kamu tidak suka sama aku ya. Tidak semua orang punya selera yang bagus ya. Tidak masalah jika kamu tidak suka sama aku ya. Tidak semua orang punya selera yang bagus. Ya, tidak semua orang punya selera yang bagus karena hanya orang yang punya selera yang bagus yang akan menyukai hidupmu. Jadi, biarkan saja orang yang tidak suka sama kamu karena selera mereka itu rendah. Itu maksudnya. Ya, tidak semua orang punya selera yang bagus. Berarti orang-orang yang meninggalkanmu, orang-orang yang tidak suka sama kamu itu memiliki kesimpulan bahwa mereka tidak bisa menilai barang bagus atau barang yang mahal. Nah, seperti sandal jepit yang tadi, ya. Tidak masalah orang meninggalkanmu, tidak masalah orang melupakanmu. Tetaplah menjadi orang yang memiliki harga tinggi. Ya, untuk dapat memiliki harga tinggi, ya, untuk dapat memiliki nilai yang tinggi, lakukan terus usaha demi usaha, belajar dan terus belajar, ya, berlatih dan terus berlatih, dan jangan lupa bahwa saudara adalah orang-orang yang ulet dan tekun. Sekian sentilan-sentilun malam hari ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang hebat. Ya. Tetap bahagia. Jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Shalom, shalom, shalom.